在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di kuil leluhur, ada bayangan besar di atas kepala Wang Lin yang hampir memenuhi seluruh kuil leluhur. Bayangan ini puluhan kali lebih besar daripada setelah jiwa pertama terbelah. Dia mengangkat kepalanya dan bayangan itu juga melihat ke atas. Tatapannya seolah menembus kuil leluhur, dan dia melihat senyum tipis Xuan Luo. Guru. Tatapan mereka bertemu, dan setelah sekian lama, Wang Lin menundukkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun perpecahan jiwa kedua sangat berbahaya, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia lihat ketika dia bingung. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok yang memegang tubuh dan mengaum ke langit. Milik siapa sosok itu dan siapa tubuh yang dipegangnya? Wang Lin tidak berani memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dia takut memikirkannya. Dia diam-diam duduk di dalam kuil dan mengingat 68 tahun yang dia habiskan di sini. Tidak banyak waktu tersisa, gumaman Wang Lin bergema di dalam kuil. Dia menghilangkan semua pemikiran tentang sosok itu dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam perpecahan jiwa ketiga. Dia tahu bahwa setelah pemisahan jiwa kedua ini selesai, jiwa asalnya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat dan budidayanya juga menjadi lebih kuat. Jika pemisahan jiwa ketiga berhasil dan jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dia merasa akan mencapai puncak baru. Sampai-sampai mungkin, dia bahkan bisa melampaui Gudao. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tatapan penuh tekad. Dia menutup matanya dan bayangan jiwa asalnya yang besar, yang menempati hampir seluruh kuil leluhur, memulai perpecahan jiwa ketiga. Dalam sekejap, Wang Lin menghabiskan 7 tahun di perpecahan jiwa ketiga. Waktu berlalu tanpa terasa dan musim pun berganti. Dalam sekejap mata, 15 tahun berlalu. Sekarang sudah 22 tahun sejak perpecahan jiwa ketiga Wang Lin dimulai. Jika seseorang memasukkan perpecahan jiwa sebelumnya, sudah 90 tahun sejak Wang Lin memasuki kuil leluhur. Waktu 90 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Itu sudah cukup bagi manusia untuk menjalani hidupnya atau bagi seorang kaisar baru untuk naik tahta. Kaisar Si kuno saat ini telah mundur ke belakang layar, dan orang yang berjalan sebelum yang lain adalah Jidu. Meskipun upacara akbarnya belum terjadi, semua yang ada di Si kuno dikelola oleh Jidu. Meskipun dia belum mengenakan mahkotanya, dia sudah mengenakan jubah kerajaan. Namun meski begitu, kebiasaannya memandang pura leluhur setiap pagi tak pernah berubah. Dia sangat yakin ayah baptisnya akan berhasil. Di kuil leluhur, bayangan jiwa asal yang besar telah hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berada di bagian terakhir dari keruntuhannya. Wang Lin telah mendapat pelajaran dari terakhir kali dan telah meninggalkan jejak perasaan di tubuhnya. Pada saat kritis, perasaan ini dapat membangunkannya. Wang Lin terus menanggung rasa sakit selama puluhan tahun saat jiwa asalnya hancur. Banyak orang yang tidak mampu menahan rasa sakit ini, tapi baginya, dia bahkan merasa sedikit mati rasa karena rasa sakit itu. Ketika tahun ke-95 tiba, seluruh Si kuno sedang mempersiapkan penobatan kaisar baru dalam 5 tahun. Pada titik ini, bayangan di atas Wang Lin telah berubah menjadi debu. Dia mulai mencoba melakukan fusi. Karena kecelakaan yang terjadi pada split kedua, Wang Lin sangat berhati-hati. Dia tidak mencoba menggabungkan semuanya sekaligus, tetapi mulai menggabungkan bagian-bagiannya hingga menjadi sempurna. Dia memiliki rencana yang lebih dalam, dan jika dia ingin sukses, maka dia harus melakukannya selama fusi. Waktu berlalu, setelah tahun ke-96, Wang Lin telah menyatukan 30% jiwa asalnya. Jiwanya sendiri tidak besar, hanya seukuran telapak tangannya. Namun, 30% ini beberapa kali lebih kuat dari jiwanya setelah jiwa kedua terbelah. Mungkin jika dia bisa menyatukan jiwanya sepenuhnya untuk ketiga kalinya, itu akan membawanya ke puncak baru. Pada tahun ke-97, bayangan jiwa asal Wang Lin telah mengembun 50% dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya tinggal 3 tahun lagi hingga tahun ke-100. Tinggal lebih dari 1000 hari dan malam.
ada bayangan melayang di hadapan Wang Lin di dalam kuil leluhur. Bayangan ini tidak lagi seukuran telapak tangan, melainkan seukuran tubuhnya, seperti sebelum jiwanya terbelah. Bayangan itu bersinar terang dan tampak sangat lengkap. Sepertinya sudah menyatu sepenuhnya, tapi mata jiwa asal tertutup. 1 tahun yang lalu, Wang Lin bisa menyelesaikan fusinya. Prosesnya sangat lancar dan kali ini tidak ada kecelakaan. Namun, dia memilih untuk tidak mengakhirinya dan tetap mempertahankan sedikit cacatnya. Akibatnya, dia tetap dalam kondisi seperti tidur. Dia ingin memasuki dunia buram yang dia lihat selama perpecahan jiwa keduanya. Dia ingin melihat gunung tempat turunnya salju 7 warna. Dia ingin melihat sosok itu lagi dan mendengar kalimat lengkapnya. Namun, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa memasuki dunia buram itu, dan dia bahkan tidak tahu tempat apa itu. Akhirnya, setelah 1 tahun mencoba mencari jalan ke sana, pikirannya menjadi kabur dan, untuk sesaat, dia samar-samar melihat dunia itu lagi. Langit redup dan bumi tampak kabur tertutup tirai kabut tipis. Orang hanya bisa melihat bahwa itu adalah tempat yang telah menjadi reruntuhan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Tidak ada kebingungan di mata Wang Lin saat dia berjalan. Dia tidak tahu apakah dia sedang berjalan di darat atau di kehampaan, dan dia melihat sekeliling sambil berjalan perlahan ke depan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Mungkin 1 hari, mungkin 1 tahun, atau mungkin seumur hidup. Sampai suatu hari, gunung itu muncul di hadapannya. Salju 7 warna turun di gunung dan dia melihat sosok yang dikenalnya di sana. Sosok itu sedang memegangi tubuh dan mengaum ke langit. Rambut panjangnya tidak bisa dibedakan dari salju 7 warna yang bergerak mengikuti angin. Saat Wang Lin melihat sosok ini, jantungnya berdetak kencang dan napasnya menjadi kasar. Dia tidak melihat sosok itu, tapi tubuh yang dipegang sosok itu. Namun, dia hanya bisa melihat rambut hitamnya, bukan tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu apakah mayat itu laki-laki atau perempuan. Wajahnya pucat saat dia dengan putus asa bergegas menuju gunung. Tetapi bahkan setelah dia berlari ke depan dalam waktu yang lama, dia tidak dapat mendekati gunung tersebut dan melihat seperti apa bentuk tubuhnya. Seolah-olah ada parit yang tidak bisa dilintasi antara dia dan gunung. Raungannya menjadi lebih intens, dan sekarang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Langit menunjukkan tanda-tanda runtuh sekali lagi, seolah raungan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Suara itu masuk ke telinga Wang Lin dan menyebabkan jantungnya merasakan sakit yang menusuk. Rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan selama jiwa terbelah, tapi baginya, itu seperti hal yang paling menyakitkan di dunia. Langit dan bumi, sosok di gunung itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Apa gunanya berada di puncak langit dan bumi? Apa gunanya dipuja oleh semua orang? Jika dunia seperti ini, mengapa tidak dihancurkan? Jika semua kehidupan seperti ini, kenapa tidak menghilang? Karena seperti ini, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk membuat langit menutup matanya, membuat bumi tertidur, membuat sungai dunia bawah mengalir mundur, menghentikan reinkarnasi, membuat dunia tidak ada lagi. Suara itu dipenuhi dengan kemauan mengejutkan yang tersebar ke segala arah. Hati Wang Lin bergetar dan tubuhnya dengan cepat hancur seolah dia akan diusir dari tempat ini. Saat tubuhnya benar-benar menghilang, dia melihat sosok yang memegang tubuh itu menginjak-injak langit, dan langit runtuh. Dia mengambil mayat itu dan menghilang ke langit yang runtuh. Suara itu bertahan saat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berada di dalam kuil leluhur, dan tubuhnya yang layu tampak seperti membusuk. Jiwa asalnya ada di hadapannya, menatapnya. Pada akhirnya, dia masih belum bisa melihat tubuhnya dengan baik. Bahkan suaranya pun sangat buram, kedengarannya familiar tapi juga asing. Lingkungan sekitar sangat sepi, namun masih terdengar samar ucapan, "Salam, Kaisar, datang dari luar." Namun, Wang Lin mengabaikan semuanya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Butuh waktu lama sebelum kebingungannya hilang, dan dia mencoba memaksakan dirinya untuk berhenti memikirkannya. Namun, itu sangat sulit, jadi butuh waktu lama baginya untuk berhenti memikirkannya. Wang Lin diam-diam merenung. Dia harus membuat dirinya memikirkan hal lain. Kalau tidak, pemikiran ini akan mengakar dan membuatnya pingsan. Tidak mungkin, gumam Wang Lin sambil mengatupkan giginya.
Dia menunjuk ke jiwa asalnya, dan jiwa asalnya bersinar terang. Seluruh kuil leluhur diselimuti cahaya yang kuat ini. Dalam cahaya ini, bayangan jiwa asalnya mulai meluas hingga menempati seluruh area. Itu tidak berhenti, itu menyelimuti seluruh kuil leluhur dan meluas ke arah patung leluhur kuno. Salam, Kaisar. Saat suara anggota si kuno menyatu menjadi raungan yang memekakkan telinga, cahaya yang sangat terang datang dari patung leluhur kuno. Jidu, yang berdiri di langit di samping drum, tiba-tiba menoleh. Dia melihat patung leluhur kuno saat 27 lingkaran cahaya bersinar terang. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melebar dan menutupi separuh patung leluhur kuno. Ayah Baptis, Jidu terkejut sesaat dan kemudian matanya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan apa yang terjadi pada patung leluhur kuno. Mereka melihat bayangan ini langsung menutupi patung dan mencapai ukuran yang sama dengan patung. Bayangan itu tampak tumpang tindih dengan patung itu, tetapi ketika itu terjadi, penampilan leluhur kuno berubah. Sekarang tampak mirip dengan Wang Lin. Ini karena jiwa asal Wang Lin telah meluas dan menutupi patung leluhur kuno. Di langit, Xuan Luo mengungkapkan senyuman bahagia. Perpecahan 3 jiwa Dao kuno, dia akhirnya berhasil. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan dia dapatkan dari leluhur kuno. Saat semua orang melihatnya, dan bahkan upacara Jidu terhenti, 27 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno bersinar terang, dan kemudian terbang ke langit. Lingkaran cahaya membubung ke langit dan riak bergema di udara. Setelah lingkaran cahaya terakhir meluncur ke langit, langit berubah warna. 9 lagu bergema di seluruh kota kekaisaran si kuno. Suara ini luar biasa dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Riak muncul dan kemudian cahaya hantu tiba-tiba turun dari langit. Lalu ada seberkas cahaya merah samar yang berangsur-angsur menjadi lebih terang hingga mewarnai langit menjadi merah darah. Ini setetes darah. Setetes darah ini mengeluarkan aura jiwa, dan ketika itu muncul, seluruh kota kekaisaran si kuno menjadi sunyi senyap. Xuan Luo menarik napas dalam-dalam. Bahkan dia tidak mengira Wang Lin bisa mendapatkan setetes darah jiwa kedua. Darah jiwa merah cerah tiba-tiba berubah warna, menjadi ungu. Ketika sampai di atas patung leluhur kuno, warnanya berubah menjadi ungu. Darah ungu, darah jiwa leluhur kuno. Aura jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat dan menyebabkan seluruh langit diwarnai ungu. Seluruh kota kekaisaran si kuno, termasuk kaisar baru, Jidu, semuanya melihat darah jiwa ungu di atas patung leluhur kuno. Pada saat ini, cahaya ungu membentuk lingkaran cahaya dan dengan cepat turun dari kepala patung leluhur kuno. Dalam sekejap, lingkaran cahaya ungu ini menghilang ke kedalaman kuil leluhur. Wang Lin sedang duduk jauh di dalam kuil leluhur dan bintik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Cahaya mengembun ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyatu dengan tetes darah jiwa pertama di dalam dirinya. Setelah pemisahan 3 jiwa Dao kuno, datanglah berkah dari leluhur kuno. Darah jiwa ini adalah berkah. Saat darah ungu menghilang, langit kembali normal dan sepertinya semuanya akan berakhir. Bagaimanapun, berkah leluhur kuno telah tiba dan 3 cobaan serta 7 bencana telah berakhir. Namun, saat semua orang memikirkan hal ini, perubahan lain terjadi di langit. Kegaduhan yang lebih besar bergema dari seluruh penjuru kota kekaisaran. Kegaduhan itu sangat menggemparkan. Cahaya ungu akan menghilang ketika tiba-tiba bersinar terang lagi. Di ujung langit terdapat pusaran berwarna ungu yang berputar dengan cepat, dan pusatnya seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah tempat cahaya ungu paling padat. Setetes darah ungu perlahan turun, dan ketika semua orang melihatnya, gelombang kejut yang mengerikan terjadi di seluruh kota kekaisaran. Darah jiwa perlahan turun dan akhirnya memasuki kepala patung leluhur kuno. Cahaya ungu turun dan menghilang ke dalam kuil leluhur. Keributan terus berlanjut. Di dalam kuil leluhur, semakin banyak cahaya ungu muncul di sekitar Wang Lin. Itu dengan cepat mengembun ke arah tubuhnya dan menghilang ke dalam dirinya. Pada akhirnya, ketika semua cahaya ungu memasuki tubuh Wang Lin, ada total 3 tetes darah jiwa di dalam dirinya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, patung leluhur kuno mengeluarkan cahaya ungu yang kuat. Saat cahaya ungu bersinar, jiwa asal Wang Lin, yang menutupi patung itu,
dengan cepat menyusut hingga menghilang tanpa jejak kembali ke kuil leluhur. Langit perlahan pulih menjadi normal dan tidak ada jejak warna ungu yang tersisa. Patung leluhur kuno tetap tenang dan masih memandang ke langit dengan jijik dan jijik. Ketika semuanya kembali normal, orang-orang si kuno pulih dari keterkejutan mereka. Meskipun gelombang besar telah terjadi di hati mereka, mereka memaksa diri mereka untuk tenang di permukaan. Pandangan mereka terhadap kuil leluhur semuanya mengandung niat berbeda. Di sana terkandung rasa iri, kagum, rumit, melankolis. Di dalam kuil leluhur, jiwa asalnya melayang di hadapannya dan tumpang tindih dengan tubuhnya. Tubuhnya yang layu disuntik dengan vitalitas tanpa akhir dan pulih dengan cepat. Setelah beberapa napas, tubuhnya pulih dari kondisi seperti kerangka seperti saat pertama kali memasuki kuil leluhur, tetapi kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Wang Lin memejamkan mata dan merasakan perubahan pada jiwa asalnya. Jiwa asalnya sangat kuat sekarang. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia tidak hanya dapat menutupi seluruh klan kuno, bahkan lautan luas pun tertutupi. Dia bisa merasakan hukum di dunia, merasakan pergerakan segala sesuatu, dan bahkan melihat aliran waktu. Jiwa asalnya bukanlah satu-satunya yang menjadi kuat. Tubuhnya selalu kuat, tapi sekarang dia merasakan kekuatan bergerak ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti dia bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Saya ingin tahu bagaimana saya dibandingkan dengan Grand Empirin Gudao sekarang. Wang Lin bergumam sambil berjalan keluar kuil leluhur. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari kuil leluhur dalam 100 tahun. Ketika dia keluar dari kuil, dia melihat matahari yang cerah dan langit yang cerah, tetapi dia tidak melihat gurunya, Xuan Luo. Ketika tetes darah jiwa kedua turun, Xuan Luo memutuskan untuk pergi. Dia tidak bertemu dengan Wang Lin dan diam-diam pergi menuju Dao kuno. Dia datang untuk melindungi Wang Lin, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan kepada Wang Lin jika mereka bertemu, jadi dia hanya bisa pergi. Melihat ke langit dan ke arah mana Xuan Luo pergi, Wang Lin merenung dalam diam. Tidak ada perasaan rumit di matanya, hanya tatapan lembut. Sebelum saya pergi, saya harus pergi menemui guru. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Jembatan penginjak surga, aku ingin tahu apakah aku bisa melangkah ke jembatan keempat. Tapi apapun yang terjadi, waktuku di klan kuno sudah berakhir. Masih ada 300 tahun sampai alam dewa abadi terbuka. Saya tidak ingin menghabiskan waktu ini di benua astral abadi, saya ingin pulang. Aku akan mengantar Wan Er pulang. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit dan berjalan menuju istana. Dia telah berjanji pada Jidu bahwa dia akan menyaksikan dia menjadi kaisar. Di dalam istana, tidak ada fluktuasi sama sekali. Tapi anehnya sosok Wang Lin muncul di bawah tatapan banyak orang. Wang Lin memandang Jidu sambil tersenyum. Wang Lin perlahan berkata, kamu akan menjadi kaisar yang hebat. Jidu menatap Wang Lin. Dia bisa merasakan ayah baptisnya berniat pergi. Jadilah kaisar yang baik, pimpin rakyatmu menuju kehebatan. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan mahkota tahta kekaisaran terbang ke tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan kemudian mahkota itu terbang menuju Jidu. Itu mendarat di kepala Jidu, dan sekarang dia adalah kaisar sejati. Sambil tersenyum, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju kehampaan. Dia menghilang dari kota kekaisaran si kuno, menghilang dari pandangan semua orang di sini, dan menghilang dari mata Jidu. Ayah baptis, Jidu berteriak ke arah perginya Wang Lin. Dia merasakan kesedihan menjelang perpisahan itu. Dia tidak bisa melupakan bahwa semua yang dia peroleh hanya mungkin terjadi karena Wang Lin. Wang Lin pergi. Dia meninggalkan si kuno dan melihat ke arah klan surgawi, ke arah 7 sekte Dao. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju kota kekaisaran Dao kuno yang dia tinggalkan 200 tahun lalu. Di kota kekaisaran Dao kuno, tidak ada seorang pun selain Xuan Luo yang menyadari kedatangannya. Di gunung belakang kuil Dao kuno, Wang Lin melihat Xuan Luo di rumah yang dia tinggali. Murid dan guru itu merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum Xuan Luo tersenyum. Kamu telah kembali. Murid menyapa guru. Wang Lin menemukan kehangatan dari 200 tahun lalu di rumah ini. Dia lupa bahwa dia adalah seseorang yang sekuat Gudao.
Di matanya, Xuan Luo adalah gurunya dan dia adalah muridnya. Wang Lin tinggal di gunung belakang kuil Dao kuno selama 3 tahun. 3 tahun ini adalah pengalaman spiritual saat dia mengendalikan lonjakan kekuatannya. Dia menemani Xuan Luo karena Xuan Luo sudah menyerah pada reinkarnasinya. Setelah 3 tahun, Xuan Luo menyaksikan Wang Lin pergi. Xuan Luo memandang muridnya. Dia tahu bahwa begitu Wang Lin pergi, pertemuan mereka berikutnya mungkin terjadi 300 tahun dari sekarang. Sosok Wang Lin menghilang dari dunia dan muncul di cekungan dekat lautan luas sebelum pergi jauh ke dalam gunung. Sekarang setelah budidayanya mencapai puncaknya, dia memutuskan untuk pergi ke jembatan penginjak surga lagi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia dapat mencoba memecahkan kemacetan kapan saja. Dia bisa pergi ke dunia ilusi untuk mengalami menginjak-injak surga. Beberapa hari kemudian, riak tak kasat mata menyebar dari gunung, membentuk tekanan yang bahkan sulit ditahan oleh para Grand Empirin. Wang Lin muncul di hadapan Heaven Trampling Bridge yang familiar. Langit masih berkabut dan bumi tertutup kabut, sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Di depannya ada 6 jembatan, satu lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah jembatan terakhir, ada pemandangan samar yang sepertinya membuat Wang Lin tenggelam di dalamnya. Di belakangnya ada 3 jembatan. Dia saat ini berdiri di depan jembatan keempat, tempat dia berhenti 100 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dari pemandangan ilusi di balik jembatan ke-9. Dia melihat ke jembatan keempat sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak jembatan yang dia lewati. Bahkan Grand Empirin Gudao tidak bisa merasakannya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa setelah Wang Lin memasuki jembatan Heaven Trampling, Wang Lin telah berjalan ke jembatan ke-5. Adapun apakah Wang Lin telah melewati jembatan ke-6 atau belum, dia tidak tahu karena batasnya adalah jembatan ke-5. Riak di sekitar gunung berlangsung selama berbulan-bulan, dan ketika riak tersebut menghilang, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar. Dia tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari beberapa bulan yang lalu. Tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa Wang Lin tampak seperti manusia biasa. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kultivasinya bergerak di dalam tubuhnya. Dia mengenakan kemeja putih panjang dan berdiri di luar cekungan laut luas. Dia melihat kembali ke klan kuno dan sesaat kemudian dia berbalik. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang klan surgawi di sisi lain cekungan luas. Gila! Saat itu aku bersumpah akan kembali ke kota leluhur untuk menyelamatkanmu. Jika Anda ingin pergi, tidak ada seorang pun di benua astral abadi yang dapat menghentikan saya. Jika kamu memilih untuk menjadi kaisar langit, maka kamu akan menjadi kaisar langit sejati yang tidak lagi tertidur. Juga, situ, King Sui, 13, kepala besar, kupu-kupu merah. Kalian semua berada di benua astral abadi. Dan karena tidak ada di antara kalian yang berada di klan kuno, maka kalian semua pasti berada di klan surgawi. Kali ini, saya pasti akan menemukan kalian semua. Dan ada juga, Li Qianmei. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Sambil menghela nafas, dia bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya dan terbang dengan kecepatan 100 kali lipat dari kecepatan yang dia gunakan untuk melintasi jarak ini terakhir kali. Pada akhirnya, aku akan kembali ke 7 sekte Dao, kembali ke dunia gua, kembali ke planet Suzaku. Itu adalah rumahku. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk sampai di tepi lautan luas di mana seluruh lautan telah membentuk dinding badai laut yang tak ada habisnya. Badai dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh, dan begitu mendekat, mereka akan melihat keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk akibat badai yang berputar selama 200 tahun. Bahkan ada tekanan tak terlihat yang menyebar dari tembok ini. Bau laut sangat pekat dan gemuruhnya menggetarkan surga. Wang Lin berdiri di sana, memandangi dinding laut dan pintu yang dibentuk oleh 9 pilar saat matanya bersinar. Dia tahu pintu ini akan terbuka dalam 300 tahun. Ketika pintu itu terbuka, dia akan kembali bersama Li Muwan dan masuk, dan dia akan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Li Muwan dan membiarkannya lolos dari reinkarnasi. Mungkin aku bisa menemukan kebenaran di sana. Wang Lin bergumam saat dia hendak melewati tembok laut. Namun, saat dia mengangkat kakinya,
dia tiba-tiba melihat ke atas. Langit benar-benar gelap, ini disebabkan oleh laut yang terus berputar. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut seolah tidak ada suara lain. Segalanya tenang, seolah tidak ada yang salah. Tapi Wang Lin melihat ke langit dan menyerah untuk berpikir untuk pergi. Dia berdiri di sana seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah 10 napas, suara berderak terdengar dari langit. Suara ini sangat tajam dan benar-benar mengalahkan deru laut. Seluruh dunia tampak bergetar. Keretakan besar tiba-tiba terbuka di langit. Kabut dalam jumlah besar keluar dan menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, sosok buram keluar dari kabut. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menyaksikan kabut menutupi langit yang gelap sampai dunia menjadi kabut. Dan ketika sosok itu keluar dari dalam, dia berkata, "Gu Dao." Sosok di dalam kabut secara bertahap berjalan maju tetapi masih tertutup kabut dan berkata dengan suara serak, "Wang Lin." Adegan ini memiliki makna yang sangat penting di baliknya bagi benua astral abadi. Ini adalah pertemuan pertama antara dua orang terkuat di benua astral abadi. Keduanya adalah satu-satunya dua orang di benua astral abadi yang setengah langkah menuju Heaven Trampling, dan ini adalah pertama kalinya tatapan mereka bertemu. Adapun saat mereka bertemu di Gunung Gu Dao, karena perbedaan tingkat budidaya, tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung sejenak dan berkata, "Kamu sudah tahu aku akan datang?" Wang Lin dengan tenang berdiri di sana, pakaiannya menari tertiup angin. Beberapa helai rambutnya berkibar saat dia mengangguk ke arah sosok di dalam kabut. Di dalam kabut, Gu Dao diam-diam merenung sekali lagi untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Berapa banyak jembatan yang kamu lewati untuk kedua kalinya kamu pergi ke jembatan Heaven Trampling?" "Itu tidak penting, yang penting tujuanmu datang." Wang Lin tersenyum dan ekspresinya sangat tenang. Di dalam kabut, Gu Dao berkata dengan suara serak, "Kamu bisa membunuh Ye Dao, keturunan leluhur kuno, kamu bisa dengan sewenang-wenang menunjuk seseorang sebagai kaisar baru, dan kamu bahkan bisa melakukan apapun yang kamu suka di klan kuno. Tapi kamu bisa jangan tinggalkan klan kuno." "Saya tidak bisa meninggalkan klan kuno." Mata Wang Lin berbinar. "Kecuali aku tidak bisa menghentikanmu, kamu tidak bisa pergi." Sebuah suara kuno datang dari kabut. "Saya tidak akan menghentikan Anda terlalu lama, 300 tahun. Anda harus tinggal di klan kuno selama 300 tahun. Setelah alam dewa abadi terbuka, Anda dapat pergi sesuka Anda." Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Beri aku penjelasan." Suara Gu Dao menjadi suram. "Tidak ada penjelasannya, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu harus bertahan atau kalahkan aku." Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat sosok di dalam kabut. "Di Gunung Gu Dao, saya meminjam tekanan Anda untuk memadukan kekuatan surgawi dan kuno saya, ini adalah salah satunya. Di kota kekaisaran Dao kuno, aku membunuh Ye Dao. Dengan tingkat kultivasi saya saat itu, jika Anda bertindak, saya tidak akan percaya diri untuk menang. Namun, kamu tetap diam. Ini nomor 2. Di si kuno, Jidu menjadi kaisar dan kamu tidak menghentikannya. Ini nomor 3. Dalam hidupku, aku selalu membalas kebaikan orang lain kepadaku, dan karena kamu membantuku 3 kali, aku bisa bertahan selama 100 tahun tanpa penjelasan. Namun, untuk sisa 200 tahun, saya akan pergi." Wang Lin berbicara perlahan. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung dalam waktu lama sebelum suaranya keluar dari kabut. 100 tahun tidaklah cukup. Kamu harus tetap di sini sampai alam dewa abadi terbuka. Wang Lin, aku tidak ingin melawanmu. Orang tua ini sudah lama tidak berkelahi dengan seseorang. Aku hanya ingin kamu tinggal selama 300 tahun. Setelah itu, kamu bisa pergi. Aku bahkan bisa memberimu hadiah untuk itu." Suara serak Gu Dao bergema dari kabut. Wang Lin juga tidak ingin melawan Gu Dao, karena hubungan mereka sangat kompleks. Wang Lin tidak punya alasan untuk bertarung kecuali Gu Dao ingin membuatnya tetap tinggal tanpa ruang untuk bernegosiasi. Wang Lin tiba-tiba bertanya, "Saya punya pertanyaan. Dengan tingkat kultivasi Anda dapat dengan mudah menyapu seluruh benua astral abadi. Mengapa kamu masih membiarkan klan surgawi ada?" Di dalam kabut, Gu Dao merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki banyak orang di klan kuno,
dan itu adalah pertanyaan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang dari klan surgawi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu jawabannya, dan tidak ada yang berani bertanya pada Gudao. Setelah sekian lama, suara rumit Gudao terdengar dari kabut. Berkah yang kudapat dari leluhur kuno, tidak sama dengan milikmu. Saat Wang Lin melihat ke arah Gudao di dalam kabut, dia merenung dan sepertinya menyadari sesuatu. Cukup, Wang Lin, kamu harus mengalahkanku atau tetap di sini. Tidak ada pilihan ketiga. Kabut di sekitar Gudao mulai bergejolak dan gemuruh-gemuruh menyatu dengan suara laut. Suara ini seolah menyatu dengan suaranya dan membentuk tekanan yang kuat. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin mendongak dan matanya bersinar terang. Karena itu tidak bisa dihindari, maka dia juga ingin melihat siapa di antara mereka yang terkuat. Ini akan menjadi pertarungan untuk orang terkuat nomor 1 di benua astral abadi sejak leluhur surgawi dan leluhur kuno. Ini adalah pertarungan antara dua orang di puncak. Gudao, orang terkuat di benua astral abadi. Dia telah melangkah ke Heaven Trampling Bridge bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia terjebak di jembatan ke-6, kekuatan tempurnya luar biasa dan dialah satu-satunya yang membunuh Grand Empirins. Wang Lin adalah perpaduan antara surgawi dan kuno. Kultivasinya belum lengkap, tetapi hanya dengan 2 tubuh asli yang lengkap, dia sudah setengah langkah menuju Heaven Trampling. Dia tidak tahu tingkat kultivasi apa yang akan dia capai setelah esensi halusnya selesai. Dia masih memiliki avatar itu dalam kehampaan. Sudah ratusan tahun sejak dia mendapatkannya, dan itu mulai berkembang. Begitu Wang Lin menyatu dengannya, dia bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Saat kabut menyelimuti Gudao dan suara gemuruh bergema, Grand Empirin Gudao melangkah maju. Kabut di sekelilingnya meraung dan menyebar hingga membentuk monster kabut raksasa. Raungannya mengguncang langit. Binatang kabut ini tampak aneh dan memiliki 9 kepala. Itu terlihat sangat mirip dengan binatang Jikyong yang dia lihat di Tanah Dewa kuno. 9 kepalanya meraung dan menampakkan ekspresi ganas, tapi di saat yang sama, ia mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah binatang kabut ini memiliki roh dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam binatang kabut, Grand Empirin Gudao menunjuk ke depan. Jari ini tertutup kabut, tapi samar-samar orang bisa melihat kilatan dingin darinya. Dengan ini, seluruh dunia tiba-tiba berubah di hadapan Wang Lin. Langit ditutupi garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi pun sama. Seluruh dunia dikelilingi oleh hukum. Garis-garis hukum yang halus ini tampaknya terkendali dan mulai mengalir menuju Wang Lin. Bahkan petir dan mantra yang terbuat dari 5 elemen tiba-tiba muncul, dan semuanya membombardir Wang Lin. Saat mereka mendekat, mantra yang tak terhitung jumlahnya ini terkondensasi menjadi jari raksasa yang dibentuk oleh mantra dan garis hukum yang tak terhitung jumlahnya. Jari ilusi ini mengandung kekuatan destruktif saat menunjuk ke dahi Wang Lin. Grand Empirin Gudao, orang yang lebih kuat di benua astral abadi. Kultivasinya misterius dan dia tidak bergerak selama bertahun-tahun. Hanya dengan 1 jari, dunia berubah warna dan langit menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan tembok laut didorong masuk, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Kepala rambut putih Wang Lin bergerak. Jari ilusi Gudao mengandung kekuatan angin, hujan, dan guntur. Guntur menderu saat kilat menembus jari. Awan bertabrakan, menciptakan gemuruh yang menggelegar dan membentuk tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Jari itu dipenuhi kekacauan. Di dalam angin, guntur, dan hujan, kekuatan 5 elemen muncul. Logam, kayu, air, api, dan tanah, tidak lebih lemah dari 5 elemen esensi Wang Lin. Hasilnya, jari ini sepertinya mencuri kekayaan surga dan cukup kuat untuk membunuh seorang Grand Empirin. Murid Wang Lin menyusut. Dia sudah bersiap untuk kekuatan Gudao. Jari biasa ini sudah cukup untuk membunuh seorang Grand Empirin, tapi dia tidak terkejut. Gudao! Mata Wang Lin berbinar dan dia masih meletakkan tangannya di belakang punggung. Rambutnya berkibar dan dia menunjukkan temperamen yang tak terkatakan. Dia tidak bergerak, dan saat jarinya turun, dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menunjuk ke jari ilusi itu. Gerakannya juga terlihat sangat biasa saja. Dilihat dari kejauhan, ada yang salah dengan pemandangan ini.
Jari ilusi Gudao sangat besar dan sepertinya bisa menghancurkan seluruh tubuh Wang Lin. Dan jari Wang Lin tampak terlalu kecil jika dibandingkan. Namun, seperti yang ditunjukkan Wang Lin, garis hukum yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Orang luar tidak bisa melihat ini, tapi Gudao bisa merasakannya dengan jelas. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan hancur. Semuanya runtuh, dan saat ini, tidak ada hukum di dunia. Hal ini menyebabkan kawasan sekitarnya menjadi ruang tanpa hukum. Saat jari itu bertabrakan dengan jari ilusi Gudao, suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Suaranya cukup keras hingga mengalahkan suara laut dan menyebar ke segala arah. Wang Lin mengerang teredam dan mundur 3 langkah dan melihat ke atas. Jari ilusi Gudao berhenti sejenak, seutas gas hitam mengalir melaluinya. Jarinya hancur dan semua mantra di dalamnya runtuh. Setelah jari ilusi itu hancur, monster kabut berkepala 9 itu mundur 3 langkah. Serangan menyelidik mereka berakhir seri. Saat Gudao mundur, Wang Lin mendongak dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengangkat tangan kanannya dan jiwa asalnya mulai aktif. Asap hijau dalam jumlah besar muncul di sekitar tangan kanannya dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran asap hijau di sekitar kelima jarinya. Panas yang ekstrim tiba-tiba menyebar dari tangan kanan Wang Lin. 8 dao ekstrim. Di dalam monster kabut berkepala 9, tatapan Gudao menyempit. Kekuatan logam, kayu, air, api, tanah muncul di sekitar tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi 8 dao ekstrim leluhur surgawi. Meskipun Wang Lin belum mempelajari semua 8 dao ekstrim, setengah langkah memasuki tahap Heaven Trampling membuat tingkat kultivasinya tidak jauh dari leluhur surgawi. Hasilnya, ketika dia menggunakan 8 dao ekstrim, dia bisa mencapai level yang mirip dengan leluhur surgawi. Lingkaran asap yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Wang Lin. Saat dia melambaikan tangan kanannya, sejumlah besar cincin terbang menuju monster kabut berkepala 9. Dengan hanya 5 dao ekstrim, itu tidak bisa dianggap sebagai mantra yang menghancurkan surga. Ketika Wen Lin pergi ke jembatan penentang surga untuk kedua kalinya, meskipun sepertinya dia telah berjalan melewati jembatan kelima dengan sangat cepat, rasanya seperti bertahun-tahun yang tak terhitung baginya, dan dia telah memahami versinya sendiri dari 3 dao ekstrim terakhir. Saat Wang Lin berjalan menuju binatang kabut, dia tenang seperti Grandmaster generasi ini. Tangan kanannya melayangkan pukulan ke daratan di bawahnya dan cekungan di bawah laut tiba-tiba bergetar. Kemudian aura tanah keluar. Itu kotor dan dipenuhi aura kematian dalam jumlah besar. Ini dibentuk oleh semua makhluk yang mati di lautan luas ini. Aura tanah ini memenuhi dunia dan membentuk lingkaran cahaya abu-abu raksasa. Hanya ada satu lingkaran cahaya, dan saat ia melaju ke depan, ia menyusut sambil mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Di dalam binatang kabut, murid Gudao menyusut. Jelas bahwa kekuatan dan tampilan mantra Wang Lin saat ini telah membuatnya serius. Berapa banyak jembatan penginjak surga yang dia lewati. Mata Gudao berbinar, dan tanpa ragu-ragu, tangannya membentuk segel. Binatang kabut berkepala 9 itu tiba-tiba mengaum ke langit. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan 9 cahaya berbeda datang dari 9 kepala. Dao langit ekstrim. Wang Lin dengan tenang berkata sambil berjalan ke depan, tangan kanannya menunjuk ke langit. Langit yang gelap tampak seperti akan runtuh, tapi kemudian cahaya terang bersinar. Ujung Wang Lin berubah menjadi telapak tangan, lalu dia meraih ke arah langit, dan sepertinya meraih semua cahaya di langit. Langit gelap meredup dan semua cahaya mengembun menjadi lingkaran cahaya seperti matahari, lalu dengan cepat turun ke atas monster kabut berkepala 9. 8 dao ekstrim milik Wang Lin telah lengkap, kecuali dao ekstrim terakhir. Logam, kayu, air, api, dan tanah, serta langit dan daratan, dengan cepat mendekati binatang kabut itu. Binatang kabut berkepala 9 itu meraung dan cahaya 9 warna menyala, membentuk pelangi 9 warna di sekitarnya. Pelangi 9 warna tersebar dan menahan mantra 8 dao ekstrim Wang Lin. Tak lama kemudian, di dalam kabut, lengan Gudao terbuka dan ratusan bola kabut terbang keluar dari 9 kepala binatang itu. Setiap bola mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh Ascendant Empirin, bahkan para Grand Empirin akan terkejut ketika menghadapi begitu banyak dari mereka.
Ketika ratusan bola kabut muncul, tiba-tiba mereka terbagi menjadi ratusan ribu. Mereka melayang di samping binatang kabut berkepala 9 dan melawan 8 Dao ekstrim Wang Lin dengan pelangi 9 warna. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan. 5 elemen Tao ekstrim hancur satu persatu, namun Tao langit dan daratan ekstrim menembus dan mendarat di tubuh binatang kabut itu. Binatang kabut itu mengeluarkan raungan yang keras, dan saat tubuh raksasanya bergetar, Wang Lin muncul di sebelahnya. Setelah dia menggunakan 8 Dao ekstrim, dia tidak ragu untuk mengaktifkan Rapid Spell Art miliknya. Kecepatannya langsung mencapai puncaknya dan dia menghilang dengan satu langkah. Pada saat ini, dia muncul kembali tanpa suara dan melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Dunia bergemuruh saat tinju raksasa menghantam tubuh binatang kabut itu. Wang Lin tidak melihat hasilnya sebelum dia menghilang sekali lagi. Kali ini, dia muncul kembali di dalam kabut di belakang Gu Dao dan melayangkan pukulan. Saat pukulannya mendarat, Gu Dao tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Dengan keras, Wang Lin terlempar keluar dari monster kabut, tapi Gu Dao juga mengerang saat lengan bajunya berubah menjadi debu. Pukulan Wang Lin tidak bisa diimbangi dengan mudah. Ketika dia melihat Gu Dao menyerang, dia sudah punya rencana, dan ada tujuan dari pukulan ini. Pukulan ini sepertinya menggabungkan kekuatan dengan pukulan yang dilemparkan ke arah monster kabut dari luar. Kekuatan kedua pukulan itu bertabrakan di tengah kabut dan menciptakan badai mengerikan yang merobek tubuh monster kabut itu. Namun, Gu Dao masih yang terkuat di benua astral abadi. Tepat setelah dia melambai, bola kabut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar binatang kabut itu semuanya bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak bisa mengelak, jadi semua bola kabut menghantam tubuhnya. Satu bola kabut bisa membunuh Ascendant, Empirin, dan ratusan ribu di antaranya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Saat mereka mendekat, Wang Lin menutup matanya dan menunjuk ke antara alisnya. Dao kehidupan ekstrim. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan 2 sinar cahaya aneh. Cahaya ini menyebar di sekelilingnya seperti aura gelap dan membentuk penghalang pelindung. Gemuruh menggelegar bergema seperti jutaan sambaran petir yang meledak sekaligus. Gelombang kejut ini menyebabkan seluruh cekungan luas bergetar dan bahkan mempengaruhi hukum dunia. Seluruh benua astral abadi merasakan tabrakan ini. Di Sekte Daoyi, Kaisar Gunung, Sekte yang ungu, dan Gletser di benua utara, 4 Grand Empirin di sana semuanya merasakan perubahan ini di dunia, dan hati mereka bergetar. Mereka semua merasakan benturan 2 aura dari cekungan yang luas. Gu Dao telah bergerak. Salah satunya milik Gu Dao, yang lainnya sangat familiar. Siapa yang melawan Gu Dao hingga menimbulkan keributan yang begitu mengejutkan? 4 sinar cahaya terbang keluar dari klan surgawi menuju cekungan yang luas. Pada saat yang sama, di klan kuno, Xuan Luo, Song Tian, dan Ji Grand Empirin kuno yang misterius semuanya merasakan perubahan di dunia dan bumi bergetar. Mereka bertiga tak segan-segan bergegas menuju cekungan luas itu.